Kita hari ini akan rekoleksi kita dengan tema belajar untuk gapai masa depan hidup. Nah, di sini kita juga diajak mengapa kita perlu belajar, mengapa kita perlu sekolah. Itu yang perlu kita lihat, kita perhatikan, karena kadang-kala kita nggak tahu mengapa sekolah, hanya disuruh orang tua. Tetapi kalau kita lihat mengapa saya perlu sekolah, nanti tidak perlu di perintah orang tua. Ini sudah menjadi suatu kebutuhan kita. Semua orang perlu belajar. Dan sejak awal kita pasti selalu belajar dalam hidup, karena manusia itu manusia yang belajar. Tidak pernah kita tidak belajar. Untuk makan pun kita diajar supaya bisa makan dengan baik. Maka kita juga diajar diberi pelajaran bagaimana cara makan. Memang awalnya disuapi oleh ibu, oleh bapak, oleh kakak, tapi lama-lama mereka membiarkan kita supaya bisa belajar untuk makan. Nah, sekarang siapa yang sudah bisa makan sendiri? Semua sudah? Nah, itu kita bisa makan karena kita belajar. Kalau kita nggak belajar makan, itu nggak bisa. Ada teman-teman di daerah lain, kalau makan demikian, ambil bambu, tidak bisa pakai sendok, ya, karena sejak awal tidak belajar dengan pakai sendok. Kalau makan pakai tangan, Pancasila 5 jari. Semua dimasukkan di piring, yang ada sayurnya diangkat, lalu masukkan mulut. Maka yang jatuh di tempat lain itu jauh lebih banyak daripada yang masuk ke mulut, karena belajarnya keliru. Maka di sini yang kita sadari bahwa tidak ada manusia yang tidak belajar. Dan kalau kita paham bahwa kita perlu belajar, nah itu juga bisa kita pahami. Belajar itu pasti ada tujuannya untuk apa. Kalau kita belajar komputer supaya bisa main game, dan supaya kita bisa menggunakan internet dan sebagainya, itu belajar dari komputer. Kemudian kalau kita belajar main bulu tangkis supaya bisa mengalahkan Pak Teo, Pak Teo main yang hebat. Tapi kita belajar pasti ada tujuannya. Belajar memperbaiki HP supaya kita juga kalau ada kerusakan tidak perlu ke tempat yang lain. Nah, semua orang pasti mau belajar tertentu supaya menguasai dirinya, supaya bisa berkembang dengan baik. Nah, akhir dari belajar itu kita bisa mempunyai keahlian. Dan keahlian itu ada tandanya. Jadi kita sadari bahwa semua orang yang ahli itu pasti mempunyai tanda. Dan nanti waktu kita belajar, selesai sekolah juga ada tandanya, yaitu ijazah. Maka sebagai tanda orang Katolik saya ambil salib ini sebagai tanda bahwa kita belajar dari Tuhan. Nanti juga sumber pelajaran kita adalah dari Yesus sendiri. Nah, di sini yang kita lihat bahwa kita akan belajar, dan sebagai tanda kita harus berusaha menguasai itu nanti pasti akan dimiliki, entah itu jasa atau sertifikat dan sebagainya. Dan di sini yang akan kita buat bahwa kita orang Katolik mempunyai tanda salib, dan tanda ini bisa dilihat dari berbagai sudut, dan ini juga menjadi suatu harapan. Nah, di sini yang kita bisa melihat dalam tradisi iman, laut itu simbol kematian. Karena orang yang tenggelam itu banyak sekali waktu itu. Maka kalau kita memahami bahwa laut itu simbol kematian, dan di tepi laut ini ada salib, Yesus memberi kehidupan. Ya, akhirnya kita juga melihat bahwa kita belajar untuk menggapai masa depan, yaitu menggapai kehidupan lebih baik. Itu yang kita lihat, kita sadari. Maka kalau adik-adik belajar, sadari bahwa itu untuk masa depan.
Dan ini kalau kita lihat seperti itu, kita pasti menggunakan waktu untuk belajar dengan baik supaya bisa berhasil. Nah, ini yang kita lihat, maka belajar bagi kita bukan sekedar mencari nilai, tapi belajar bagi kita supaya akal budi kita itu berkembang dengan baik. Kita bisa berpikir dengan runtut dan akhirnya kita mempunyai tanda keberhasilan itu, yaitu keahlian dalam hidup kita. Nanti yang kita lihat, kita sadari, maka nanti kita juga akan mempunyai teladan santo yang masih muda, yaitu siapa yang bisa tahu santo yang masih muda? Carlo Acutis. Itu masih remaja, belasan tahun usianya, tapi dia sungguh belajar dengan baik, menggunakan ilmu pengetahuan dengan baik, akhirnya juga dia menjadi satu teladan bagi banyak orang. Nah, ini yang kita perhatikan, kita sadari dalam konteks hidup kita, maka belajar itu menjadi tanda kita ingin hidup lebih baik, dan belajar bagi kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa ungkapan anak. Kalau di daerah yang saya alami, mereka biasanya mempunyai semboyan SMA, sawit menanti Anda. Maka nggak perlu belajar karena sejak awal mereka bekerja di kebun sawit. Tetapi sepanjang hidupnya juga nggak ada perubahan, hanya bekerja di tempat itu. Nah, kita tentu tidak akan mau bahwa hidup kita tidak berkembang, maka kita ingin berkembang dengan lebih baik. Karena itulah gunakan kesempatan belajar dengan baik. Ini akan menolong kita untuk melihat tanda bahwa belajar itu berkembang dengan baik. Nah, yang di sini gambar yang kedua ini menjadi suatu rambu-rambu untuk menolong kapal-kapal yang akan lewat, sehingga di sini mercusuar itu menjadi tanda. Nah, kita juga bisa melihat bahwa belajar kita itu untuk mencapai mercusuar kehidupan, yaitu keberhasilan masa depan. Nah, ini yang kita ingin buat, bahwa di sini ada suatu jalan, ada tangga, dan kita bisa masuk dan bisa naik tempat ini. Itu karena kita menggunakan akal budi. Itulah kita sadari mengapa kita perlu belajar dari bawah, tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya menjadi orang yang ahli dalam bidangnya, bisa bekerja dengan baik. Nah, itu yang kita perhatikan. Maka mengapa saya belajar supaya masa depan saya, hidup saya itu jauh lebih baik. Dan dengan belajar menggunakan akal budi, mengasah akal budi, itu juga akan berkembang dengan baik. Juga bagi kita perlu, mengapa para guru memberikan pekerjaan rumah. Itu supaya kita mengingat kembali apa yang diajarkan, kemudian kita juga mempersiapkan yang masa untuk besok hari. Nah, itu kalau kita melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik, kita pasti akan menjadi pribadi yang cerdas. Ini yang akan kita lihat, kita sadari dalam konteks hidup ini. Ada suatu ungkapan, IQ seseorang tidak menentukan keberhasilan masa depan. Karena kalau IQ-nya bagus, orangnya nggak mau belajar, ya itu saja tahapnya. IQ-nya dihitung rendah, tapi mau berusaha sungguh-sungguh, akan menjadi pribadi yang sungguh berhasil. Nah, ini yang kita lihat. Maka kalau kita belajar dengan baik, kita menggunakan akal budi yang diberikan Tuhan itu, dan ini lagi menjadi kita pribadi yang cerdas. Dan kita tahu pribadi yang cerdas itu akan sulit untuk ditipu. Yang kita lihat. Tapi kalau kita nggak cerdas, gampang ditipu banyak orang. Nah, sekarang juga banyak kita lihat penipuan-penipuan, entah melalui telepon, melalui HP dan sebagainya. Karena orang yang cerdas, maka akhirnya banyak yang tertipu, dan itu bisa ratusan juta hilang karena
memberikan tip untuk tabungan. Nah, yang kita sadari, maka kalau kita belajar dengan baik, kita cerdas, tidak akan bisa ditipu. Karena kita bisa melihat akan arah pemikiran orang lain, juga arah apa yang akan diperintahkan orang lain, dan kita langsung mempunyai ragu-ragu ini tidak benar. Jadi yang kita lihat pentingnya belajar, mengasah akal budi kita, dan akhirnya kita bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, ini yang kita lihat, belajar untuk menggapai masa depan. Dan sekarang kita melaksanakan rekoleksi. Apa itu arti rekoleksi? Kita bisa melihat itu berarti kembali, koleksi mengumpulkan. Maka dengan rekoleksi ini kita mengumpulkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, ide-ide yang kita butuhkan dalam hidup. Juga kita bisa mengumpulkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita. Justru melalui pengalaman-pengalaman itu kita bisa melihat kelebihan pribadi kita, sekaligus menyadari kekurangan diri kita. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa rekoleksi berarti mengumpulkan ide, gagasan, pikiran, pola hidup, dan cara hidup dengan lebih baik. Nah, dengan demikian, melalui rekoleksi itu kita mempunyai semangat. Ternyata bukan hanya diri kita sendiri yang mengalami, merasakan sesuatu, tapi kita bisa bertumbuh, berkembang dengan banyak orang. Juga kita bisa melihat dengan rekoleksi ini, ada suatu pengalaman-pengalaman hidup yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita. Dan kita juga bisa memperkaya satu sama lain. Itu kekayaan yang bisa kita lihat, bisa kita miliki dalam dinamika hidup kita. Maka kita bisa menata hidup, menata semangat belajar, dan akhirnya kita juga bekerja dengan lebih baik. Nah, setiap orang itu memerlukan waktu untuk hening, untuk tinggal, untuk menata kembali pengalaman-pengalaman diri kita. Juga dengan rekoleksi ini kita akan menimba pengalaman-pengalaman iman kita. Kita juga akan meneladani hidup orang lain, serta kita mengenal karya-karya dan belajar yang baik. Tentunya dengan rekoleksi ini kita diajak untuk mencari cara dan pola belajar yang baik. Lalu juga kita mencharge semangat hidup kita, karya kita maupun belajar kita. Dan di sini yang kita lihat dalam perkembangan hidup kita itu perlu ada keseimbangan. Waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk membantu orang tua bekerja. Itu harus seimbang, harus balance. Nah, biasanya yang kita sadari dalam kehidupan kita di sini, kalau kita diminta orang tua untuk mengerjakan sesuatu, kita biasanya menolak, marah dengan orang tua. Jadi yang kita lihat, sebenarnya yang perlu kita lihat, mengapa Bapak Ibu memerintah saya untuk mengerjakan sesuatu. Di balik itu, Bapak Ibu ingin melatih kita supaya kita mempunyai keahlian untuk masa depan kita. Maka kalau kita sadari orang tua memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, sebenarnya di situ Bapak Ibu ingin melatih kita supaya kita bekerja dengan baik, mempunyai keahlian. Nah, yang kita lihat, kita sadari ada dinamika pendidikan dari Bapak Ibu yang berusaha untuk membantu kita mempunyai suatu keahlian. Nah, itu kalau kita perhatikan dengan baik, pasti kita akan belajar hidup dari orang tua ini. Dan itu kalau kita lakukan dengan baik, ini menjadi juga kekayaan bagi kita untuk masa depan.
Saya banyak belajar dari bapak ibu saya. Ketika saya SD, kelas 3, kelas 4, bapak ibu selalu bekerja di ladang pagi sampai sore. Ayu saya itu sekolahnya pagi hari. Saya sekolahnya sore hari, karena di kampung untuk sekolah itu bergantian. Maka kalau pagi, saya memasak nasi, sayur, lauk. Kalau selesai memasak, saya mengantar makanan itu ke ladang untuk bapak ibu saya. Kemudian pulang dari mengantar makanan itu, saya mandi di sungai, baru akhirnya sampai rumah makan, berangkat sekolah. Ayu saya pagi sekolah, sore dia masak. Sehingga kami berdua yang masak di rumah sejak saya kelas 3 SD. Tapi kalau saya belajar untuk membantu mereka, dan mereka juga senang. Dan memasaknya pun bukan semacam sekarang ini, gampang, bukan kompor, hidup dan menghidupkan kayu, bakar dulu dan sebagainya. Masakannya juga bukan praktis seperti sekarang, karena harus masak nasi tiwul atau dari ubi itu macam-macam, nasi jagung dan sebagainya. Tapi itu dilakukan dengan baik karena memang itu menuntut, membantu. Dan akhirnya juga sekarang tidak kesulitan, nggak ada makan, bisa gratis, masak apa saja. Yang kita lihat, kita sadari, maka kalau adik-adik diperintah orang tua, laksanakan dengan senang hati. Diperintah untuk nyapu, laksanakan, karena nyapu itu harus sepele, tapi sesuatu yang menjadi kita hati. Diminta untuk cuci piring, bersyukur, karena itu juga menjadi suatu keahlian yang perlu dimiliki. Karena kita sebenarnya dengan cara itu dilatih untuk mandiri. Saya mempunyai partner waktu di distrik, dia nggak bisa menggosok pakaian karena sangat dimanja oleh orang tuanya. Tidak boleh itu, akhirnya dia nggak punya keahlian. Dan waktu di novisiat, kami minta supaya melatih mereka cuci sendiri, gosok sendiri, akhirnya mengalami kesulitan. Tapi akhirnya dia belajar, dari belajar itu dia bisa. Jadi akhirnya bisa melihat, bisa membantu kita. Saya sendiri kamar saya nggak pernah dibersihkan orang lain, saya bersihkan. Karena bagi saya itu suatu tanggung jawab saya terhadap apa yang dipercayakan kepada saya. Nah, yang kita lihat, kita sadar, maka perlu saudara adik-adik melihat kalau bapak ibu memerintah itu bukan memaksa kita, tapi dia sebenarnya mencintai kita supaya kita belajar dan mempunyai keahlian. Kalau itu kalau diperintah apa saja, langsung kerjakan dengan baik. Pasti nanti orang tua lebih mencintaimu dan juga mereka akan bangga dengan kita. Karena ini akhirnya menjadi suatu pengalaman hidup yang tidak bisa terlupakan. Ini yang kita lihat. Maka kalau kita mempunyai ibu, dan sebagainya membantu di rumah, lebih baik kita tidak memerintah mereka, tapi meminta, coba ajari saya untuk ini dan untuk itu. Nah, ini mempunyai suatu, karena ini menjadi suatu skill kehidupan manusiawi kita yang kita butuhkan, sehingga nanti kita juga bisa tumbuh, bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, sekarang kita melihat pentingnya refleksi bagi kita yang sekolah di sekolah non-Katolik atau di negeri atau di swasta yang lain. Seperti tadi Pak Teo ungkapkan, ada suatu kebutuhan yang tidak dimiliki, yaitu pelajaran agama secara Katolik. Kalau itu sesi katekese membantu adik-adik dengan dengan pelajaran-pelajaran itu, tapi bagi kita perlu berkumpul dengan teman-teman yang seiman, yang belajar di tempat lain. Sesuatu yang kita rindukan, kita butuhkan, dan ini sesuatu yang juga
bagi kita melihat bahwa pentingnya bagi kita sebagai putra putri bina PAK ini. PAK itu pelajaran agama Katolik. Ini yang kita, maka ketika Pak Tio mengungkapkan kita perlu regulasi untuk mereka, saya dukung, dan inilah akhirnya kita laksanakan hari ini supaya kebutuhan kita itu juga terpenuhi. Mengapa kita perlu berkumpul semacam ini? Karena tidak ada kesempatan berkumpul sebagai satu iman di dalam hidup kita. Seperti saya waktu SD, saya di sekolah negeri, yang Katolik 2 orang, yang lain non-Katolik. Tapi bagi kami itu kesempatan bahwa memang bisa berkumpul, bertemu dengan teman-teman. Dan di sini akhirnya juga kita sadari keistimewaan kita bersekolah di tempat yang lain. Memang ada beberapa kekurangan yang kita alami, pelajaran, pendampingan dan sebagainya, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi hidup iman kita. Jadi suatu kesaksian yang juga menolong membantu kita. Ketika saya ujian SD kelas 6, ujian terakhir pelajaran agama Katolik, sebenarnya saya tahu jawabannya karena memang saya banyak membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Tapi saya memberikan kesaksian bahwa saya bukan agama itu. Maka dalam lembaran jawaban saya tidak menulis, hanya saya katakan agama saya Katolik. Itu saja. Akhirnya lulus dan diberi nilai karena memang saya jujur bahwa saya agamanya Katolik. Itu saya tidak menulis jawaban, padahal saya tahu semua jawabannya itu. Sengaja saya tidak menjawab karena saya juga mau mengungkapkan iman ini bahwa saya agama saya Katolik. Di tengah-tengah guru-guru, padahal waktu itu bukan di sekolah kami sendiri. Sekolah saya waktu itu kelas 6, yang ini saya angkatan yang pertama. Kelas 6 itu hanya 6 orang. Maka untuk ujian ini kami menggabung ke sekolah yang lain di tetangga desa. Nah di situ banyak guru pengawas yang tidak tahu bahwa saya Katolik, tapi kalau sekolah sendiri pasti mereka tahu. Nah dalam konteks ini saya berpikir inilah kesempatan untuk bersaksi atas iman. Jawabannya banyak sekali. Dan saya pelajari semua, saya tahu semua, jadi tidak saya tulis di situ. Tapi dengan kesaksian agama saya Katolik, ternyata mereka juga tahu. Dan akhirnya diberi nilai juga atas. Sebenarnya juga kalau saya mengerjakan pun bisa mencapai nilai yang bagus. Ini yang kita lihat, kita perhatikan bahwa kita belajar di tempat lain yang tidak seagama, tidak Katolik, ini juga ada suatu nilai lebih bagi kita. Maka bagi adik-adik juga sadari bahwa entah itu yang di penabur di tempat-tempat lain itu, inilah tempat kita atau di sekolah negeri menjadi kesaksian bahwa saya hidup sebagai orang Katolik di tengah teman-teman yang agamanya lain. Itu sesuatu yang menolong kita, membantu bahwa kita juga perlu dalam kehidupan kita bersyukur atas tempat kita belajar. Memang perlu kita teman seiman, dan akhirnya setelah kita berkumpul seperti ini, kita tidak sendirian. Ada teman-teman yang lain yang juga belajar, berkembang di tempat-tempat yang lain. Hidup saling mendukung, gembira, bahagia, sukses dalam studi. Ini harapan kita bahwa dengan kita menerima teman-teman yang tidak seiman, kita juga bersaudara dengan mereka semua, kita bisa merasakan hidup saling mendukung, bahagia, sukses, dan kita bisa berhasil dalam studi kita. Sampai sekarang ikatan kami dengan teman-teman SD itu sangat kuat. Sering menyapa, sering berkomunikasi. Kemudian
ikatan teman-teman SMP sampai saat ini sangat solid. Kami punya WA group, isinya 40 orang. Dari 60 kami cari-cari yang bisa dikontak 40 orang. Setiap hari banyak umur-umur di antara kami. Suatu merasakan bahwa pengalaman masa lampau itu ternyata itu pengalaman yang menggembirakan, yang enak untuk dicerna, untuk diperhatikan. Nah, ini sebenarnya yang juga perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kita tidak sendirian, kita banyak teman, lalu kita bisa bersaudara dengan semua orang. Jadi kalau kita lihat dari ungkapan Petrus, Kisah Para Rasul 10:34, Allah tidak, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Nah, itulah akhirnya kita juga menyadari di tempat kita belajar, kita tidak membedakan siapapun teman-teman kita, jadi sahabat-sahabat kita. Dan itu kalau kita hayati dengan baik, kita bisa saling mendukung. Akhirnya juga kita tahu bahwa kita akan berkembang dan berhasil dalam pendidikan kita, dalam studi kita. Ini yang kita sadari, kita perhatikan dalam hidup kita. Dan sekarang adik-adik lihat berapa orang teman satu kelas. Mengingat tidak? Berapa orang? 30, 35. Anda kenal semua? Ya, bagus. Karena ini sesuatu yang bisa kita lihat bahwa teman-teman seangkatan itu yang membentuk kita untuk saling berkomunikasi, untuk saling belajar. Dan bagi kita komunikasi bukan hanya pada orang-orang tertentu, kita bisa bersahabat dengan semua orang itu. Jadi yang menolong kita, membantu untuk melihat bahwa di sekolah itu pun kita bisa tumbuh dan berkembang, dan lebih-lebih kita bisa memberikan kesaksian iman. Lalu di situ kita juga bisa menghargai orang lain, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan baik karena mereka semua adalah saudara-saudara kita. Nah, sekarang kita akan melihat ternyata Yesus pun belajar. Ini yang kita perhatikan. Yang belajar bukan hanya kita, Yesus pun pernah belajar. Nah, tadi kita melihat belajar untuk apa. Sekarang kita belajar dari Yesus. Karena tadi saya katakan bahwa kita mempunyai tanda dari salib itu, dan akhirnya kita juga melihat Yesus belajar. Kita belajar dari Yesus saat usia 12 tahun. Ada teks kitab suci, mungkin ada yang mau membaca, silakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya,
Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang perjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenanglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang usia 12 tahun, itu sesuatu yang bisa kita perhatikan. Mengapa pada usia 12 tahun itu Yesus dibawa ke Kanisa? Sebenarnya dia ikut terus, tapi ada peristiwa khusus pada 12 tahun ini. Seperti kita, bahwa usia 12 tahun itu dinyatakan tanda petik usia orang sudah bisa menggunakan daya pikir akal budi. Ini yang kita lihat. Lalu dimasukkan dengan kalau sudah bisa berpikir, menggunakan akal budi, sudah bisa berkembang, meninggalkan orang tua. Dalam arti dia sudah bisa lebih berkembang lagi, tidak semua
dipandu oleh orang tua. Itu maksudnya di sana. Nah, seperti kita dalam usia 10 tahun itu sudah bisa menggunakan akal budi, sudah bisa belajar, maka boleh komuni. Dan adik-adik, siapa yang belum komuni? Pertama, yang belum komuni ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain sudah komuni? Oke. Jadi ya, kalau gereja sekarang itu 10 tahun atau paling tidak kelas 4 SD. Karena usia 10 tahun itu kita sudah bisa menggunakan akal budi, sudah bisa memahami bahwa yang ada di hadapan kita bukan sekedar roti, bukan sekedar anggur, tapi sungguh tubuh dan darah Kristus. Nah, karena kita tahu, paham, itu tubuh dan darah Kristus, maka kita boleh komuni. Itu yang di dalam gereja kita. Dan sebenarnya sama, dalam masyarakat zaman Yesus ini, kita bisa melihat ada 3 tahap dalam pendidikan pendampingan untuk anak-anak. Saat anak lahir, itu ibu yang berperan penuh untuk mendampingi anak. Dan itu ibu mendampingi anak sampai dia cerai susu. Kalau istilah Jawa disapih, berarti sudah lagi tidak minum ASI. Sampai saat itulah ibu mendampingi putra putrinya, dan setelah tidak minum ASI lagi, itu ibu sudah memisahkan diri dari anak ini. Kemudian setelah cerai susu, yang mendampingi anak-anak adalah bapak. Karena itu dalam keluarga antara anak, ibu dan bapak itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mendampingi, mendidik putra putrinya. Nah, bapak mendampingi anak ini sampai usia 12 tahun. Nah, saat anak usia 12 tahun itu dibawa ke kanisa, akhirnya anak ada inisiasi, diterima sebagai anggota masyarakat yang didampingi oleh ahli kitab atau ahli Taurat atau alim ulama, pengajar agama. Dari situ Yesus usia 12 tahun, waktu di kanisa itu dia diterima menjadi kelompok masyarakat ini, dan dia diberi kesempatan untuk belajar tentang Taurat, tentang kitab suci dari ahli Taurat, alim ulama itu. Ternyata Yesus mempunyai kebutuhan khusus, karena dia ingin lebih belajar lagi dari ahli Taurat itu. Maka tadi orang tuanya pulang, mereka tidak mencari dulu, mereka menganggap seperti biasanya. Kalau sudah pulang, mereka juga ikut pulang dalam kelompok itu. Ternyata orang tua pulang, Yesus tetap tinggal di Bait Allah. Nah, disitulah Yesus belajar menggunakan akal budi, yang tadi kita bisa melihat juga. Dia berdiskusi, bertanya jawab dengan ahli Taurat. Ini sesuatu yang bisa kita perhatikan. Usia 12 tahun tadi menyatakan bahwa orang tua Santo Yusuf itu sudah saatnya terakhir untuk mendampingi Yesus. Maka Yesus akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk belajar di kanisa itu. Dan dia akhirnya berdiskusi, bertanya tentang isi kitab suci itu kepada ahli Taurat. Nah, ini yang akhirnya nanti akan kita pelajari dari Yesus itu, bahwa dia memang menggunakan akal budinya untuk belajar supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Nah, ini akhirnya mendukung kita melihat mengapa saya penting belajar tentang akademik,
yang nanti untuk masa depan kita, ilmu-ilmu itu, tetapi juga kita belajar tentang agama. Seperti Yesus usia 12 tahun, dia belajar agama dari Alkitab itu. Jadi dua hal yang perlu kita pelajari, perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita, dalam dinamika pribadi kita. Jadi alasan mengapa usia 12 tahun itu khusus bagi pendidikan iman masyarakat waktu itu. Dan di sini juga tanggung jawab orang tua mendampingi dalam skill-skill tertentu itu sudah terwujud di sini. Maka kita juga bisa melihat, bisa memahami bahwa pada usia kita sekarang ini, Bapak Ibu memberikan suatu perintah untuk tugas, untuk tanggung jawab, karena dengan cara ini dia melatih skill yang kita miliki. Setelah itu kita diajar untuk belajar ke lebih yang lain lagi. Nah, ini menolong kita membantu untuk usia 12 tahun, usia belajar lebih efektif menggunakan akal budi kita. Nah, yang perlu kita lihat cara Yesus belajar. Nah, ini yang kita sadari, kita perhatikan. Ini menolong kita juga nanti cara kita belajar bagaimana. Cara Yesus belajar, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka nih, belajar yang pertama kan mendengarkan. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ini sesuatu yang bisa kita lihat bahwa Yesus cara belajarnya adalah duduk bersama dengan alim ulama. Dan yang utama belajarnya adalah mendengarkan. Karena apa yang diajarkan itu sesuatu yang sungguh bermanfaat. Nah, disitulah sebenarnya kita melihat kalau kita belajar dengan baik adalah caranya mendengarkan guru yang mengajar. Nah, kebiasaan kita itu yang jelek, yang perlu kita sadari. Guru mengajar, kita berbuat semaunya. Tentang ngobrol, tentang perhatian kemana dan sebagainya. Nah, itu artinya yang diajarkan tidak masuk dalam ingatan kita. Tapi kita perlu mempraktekkan cara Yesus belajar itu mendengarkan alim ulama. Dan dia tahu, paham apa yang diajarkan itu. Baru kemudian akhirnya dia mempertanyakan apa yang dia tidak pahami. Ini sebenarnya metode yang sangat efektif. Maka saat saya belajar dulu, kalau guru atau dosen mengajar, saya mendengarkan, mencatat poin-poinnya. Dengan demikian akan mudah untuk diingat kembali. Sampai di rumah, saya meringkas apa pelajaran yang pagi tadi saya temukan. Baru malam hari saya belajar bahan yang besok akan diajarkan. Maka ketika mendengar itu arahnya sudah tahu, karena polanya, bahannya itu sudah diberikan. Akan mudah dicatat lagi poin-poinnya, sore hari dibuat ringkasan. Dengan demikian selama saya belajar, saya tidak pernah bingung saat ujian. Juga tidak perlu waktu melembur-lembur untuk belajar. Tinggal melihat catatan itu semua pelajaran sudah teringat. Nah, banyak catatan saya dipinjam teman-teman sebelum ujian itu. Biasa seminggu sebelum ujian itu mereka meminjam catatan saya di copy dan membantu mereka. Saya berikan kalau itu belum ujian, kalau saat ujian saya tidak bukti. Dan ujian kami pasti ujian bisa. Jadi suatu dan cara ini yang saya merasa bahwa mendengarkan orang saat bicara itu membantu saya mengerti cara pikirnya. Dan kemudian diperdalam lagi di rumah, dibuat yang seringkas mungkin, tetapi bahan-bahan itu berkembang. Dan saat belajar melihat itu saja sudah teringat semuanya, sehingga tidak perlu waktu ekstra. Nah, banyak
dari kita mau belajar kalau mau ujian. Sehingga belajarnya itu berlembur sampai malam, bangun pagi ngantuk, sampai di sekolah lemes karena nggak tahu kondisi fisiknya atau apa. Maka baik kalau kita juga melihat cara Yesus belajar itu, dia mendengarkan, dia bertanya apa yang belum diketahui, dan ternyata itu membantu dia mengembangkan pribadinya. Dan Yesus belajar secara aktif, duduk di antara alim ulama, mendengarkan penjelasannya, dan juga Yesus mengungkapkan berbagai macam persoalan dan memberi jawaban. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat orang-orang kagum terhadap pribadi Yesus itu, ternyata dia pribadi yang cerdas. Dan sebenarnya belajar bagi kita juga ini menunjukkan cara kita menggunakan akal budi kita, dan itu lambat laun kita jadi pribadi yang cerdas, karena apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu kita buat ringkasan, dan ini akan sangat efektif. Tidak perlu ekstra waktu, kita hanya membaca singkatan catatan itu saja, semua sudah bisa kita recall atau remind, kita ingat kembali. Dan kalau kita menggunakan ini semua, saat kita ujian tidak akan grogi, tidak akan ketakutan, dan justru kita tenang. Dan saat kita tenang itulah kita bisa mengingat semuanya. Mengapa sekarang banyak orang yang menyontek? Karena cara belajar yang keliru, yaitu mau belajar kalau mau ujian, sehingga perasaan itu tidak tentram, dan akhirnya merasa saat ujian tidak siap, padahal itu sudah diajarkan, baru kemudian menyontek. Dan kalau kita nyontek, kita hilang kecerdasan kita. Tapi kalau kita mampu merangkum kembali, mengingat semua pelajaran, itu kita akan bisa berkembang dengan lebih baik. Dan kita sadari, kita perhatikan juga membuat cara belajar yang baik bagi kita itu kita siapkan. Dan saat saya nulis skripsi juga tidak mengalami kesulitan, karena sambil kuliah saya sudah membuat kerangka untuk apa yang saya pelajari dan kembangkan. Selesai kuliah, skripsi hampir selesai. Itu yang kita bisa lihat, bisa kita perhatikan, belajar secara efektif yang kita praktekkan dari cara Yesus belajar itu. Maka baik bagi adik-adik, cara belajar sekarang dirubah. Kalau guru menjelaskan, perhatikan dengan baik. Di rumah buat ringkasan singkat. Nanti waktu ujian, sebelum ujian kita melihat itu saja, udah bisa mengingat semua. Dan saat ujian pasti tidak akan ada yang nyontek. Itu kalau kita belajar dengan baik. Tapi pengalaman saya sejak SD, saya tidak pernah menyontek, karena saya ingat semua yang diajarkan oleh guru atau yang saya pelajari. Jadi yang kita lihat, kita perhatikan, dan ini yang sebenarnya karakter yang dibutuhkan bagi kita, apalagi sebagai anak-anak Katolik. Nah, yang coba kita belajar dari Yesus tadi, mendengarkan, mencatat, kemudian bertanya kalau kita belum tahu. Nah, ini membuat kita semakin cerdas, dan akal budi kita juga akan berkembangkan dengan lebih baik. Nah, itu yang kita lihat dalam konteks ini. Maka kita diberi cara belajar oleh Yesus ini, dan itu yang akan menolong kita, membantu dalam mengembangkan hidup kita. Nah, kita bisa membandingkan tadi cara belajar Yesus, mendengarkan lalu bertanya. Kalau cara belajar kita biasanya instan, ingin mudah dan ingin yang enak.
Dan ini yang akhirnya mempengaruhi kita dalam kita bersikap pun akhirnya tidak sepenuhnya kita berperhatian kepada apa yang diungkap oleh guru. Lalu yang juga sering kita buat, tidak mau ada kesalahan atau kesulitan, mudah patah semangat jika ada kesulitan, dan jatuh untuk sulit banget. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam dinamika hidup kita. Nah, saya punya pengalaman dengan teman. Dia merasa sejak SD itu selalu ranking pertama. Nah, saat ujian terakhir, dosen meminta dia untuk memperbaiki beberapa skripsinya, tulisan-tulisannya. Dia sebenarnya tidak gagal, hanya memperbaiki supaya tulisan-tulisan itu berkembang dengan lebih baik. Ternyata dia merasa jatuh, saya gagal. Dan dia nggak mau memperbaiki tulisan. Karena nggak mau memperbaiki tulisan, akhirnya memang dia nggak diluluskan. Ini sesuatu yang bisa kita lihat bahwa kita sadari bahwa cara dia belajar itu kurang tepat. Bahwa dia selalu berhasil selama ini, maka ketika diminta untuk merumuskan kembali beberapa ungkapan dalam skripsinya, dia merasa gagal. Nah, yang kita diajak belajar Yesus itu, dia aktif, ingin tahu, bersoal jawab dengan kehidupan. Jadi yang menolong kita, membantu kita juga. Kita sendiri tidak mau menggunakan akal budi kita, pasif dalam interaksi dengan guru, malas belajar, maka akhirnya nyontek atau beli soal. Itu sesuatu yang sering terjadi, sering berkembang di tengah masyarakat. Orang beli soal, orang akhirnya juga malas belajar. Dan kalau itu yang kita kembangkan dalam studi kita, maka kemampuan yang kita peroleh itu bukan kemampuan asli akal budi kita. Nah, yang kita lihat, kita perhatikan. Dan akhirnya juga meskipun kita sudah lulus, kita tidak mempunyai kemampuan istimewa. Saya pernah ke suatu daerah yang paling jauh, lalu dalam kunjungan waktu itu guru-guru sedang rapat. Terus saya katakan, bagaimana kelulusan anak-anak di sini? Ya, ngomong di sini anak-anak lulus karena usianya bertambah. Jadi naik kelas, lulus ujian itu bukan karena prestasinya, tapi karena usianya yang bertambah. Dengan demikian, maka kelulusan itu tidak mencerminkan daya nalar, daya pikir yang dimiliki. Itu yang dialami oleh mereka yang ada di tempat-tempat yang sulit itu. Nah, sekarang yang perlu kita lihat, kita perlu kita sadari, cara kita belajar yang ini harus berubah. Jadi nggak tepat. Yang tepat adalah cara belajar seperti Yesus tadi, mendengarkan, lalu juga berkomunikasi yang baik, bertanya apa yang perlu dipahami, dan nanti kita pasti akan berhasil dengan lebih baik. Kita juga bisa melihat rasa kurang percaya diri itu menjadi penyebab kegagalan dalam usaha atau studi. Nah, ini yang kita sering kita alami. Sebenarnya kita mempunyai kemampuan, kalau sudah belajar dengan baik, tapi saat ujian merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu, maka itu menggoda atau tergoda melihat pekerjaan teman, atau melihat catatan-catatan, atau kalau yang beli soal itu melihat jawaban dari soal. Ya, ini akhirnya kita sadar bahwa ini bukan kecerdasan kita, tetapi ini manipulasi atau penipuan yang kita lakukan. Nah, ini yang kurang percaya diri. Kalau kita percaya diri, kita sendiri bisa berkembang dengan lebih baik, dan kita juga bisa mengembangkan pendidikan kita, pribadi kita
itu dengan lebih baik. Maka kita mencoba menghilangkan rasa kurang percaya diri itu dengan upaya tadi, belajar seperti Yesus, mempersiapkan dengan baik. Dan ini akhirnya kita bisa runtut, bisa belajar, dan juga bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan dengan lebih baik. Cara belajar itu aktif, ingin tahu, dan bersoal jawab. Jadi akhirnya kita perlu melihat, dan nanti juga waktu saudara adik belajar atau nanti waktu kuliah, caranya aktif. Sebelum berangkat belajar malam hari itu, pelajari dulu apa yang akan diajarkan guru besok pagi. Sehingga waktu guru menjelaskan, itu pikiran kita sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau kita tidak membaca dulu apa yang akan diajarkan, kita juga tidak akan tahu arahnya, dan kita tidak tahu apa, dan sulit untuk menangkap. Sebenarnya ini juga sama. Kalau kita ingin pergi, misalnya ke katedral, kita sudah tahu arahnya. Oh, sampai di sini, misalnya sampai Matraman, sampai Karolus dan sebagainya, kita sudah tahu. Dan nanti sampai di sana, oh iya, akhirnya tahu. Terus sebenarnya di situ kalau kita belajar dulu buku-buku yang akan diajarkan besok pagi, maka saat guru menerangkan, itu pikiran kita langsung berjalan aktif, mengingat kembali, dan itu kita catat. Nah, saat sore hari kita membuat ringkasan, itu sebenarnya sudah 3 kali kita belajar atau mendalami sesuatu. Awalnya belajar sendiri, mendengarkan dan mencatat apa yang diungkapkan guru, baru sore hari itu kita membuat ringkasan. Ini cara belajar yang aktif. Juga ingin tahu, dan itu kita juga, karena pikiran kita sudah berjalan, sudah mengetahui arahnya, maka saat guru menjelaskan kita bisa berkomunikasi dengan aktif, bertanya apa yang belum kita paham. Tapi kalau kita tidak pernah membaca, nol, apa yang diungkapkan, kita juga tidak bisa mencerna dengan baik. Nah, itu yang kita lihat, perlu memperbaiki cara belajar untuk ke depannya, supaya nanti waktu kita belajar itu sungguh bisa berjalan dengan baik. Kita juga mengkhususkan waktu tinggal bersama sang guru ahli Taurat tadi seperti Yesus, dan ia mau memanfaatkan kesempatan dan kreatif bertanya jawab. Sesuatu yang akhirnya bisa kita sadari untuk belajar, kita juga bisa kreatif menggunakan kesempatan untuk bertanya jawab, dan akhirnya juga kita bisa melihat semua orang kagum atas keberhasilan dan kecerdasan Yesus. Nah, ini kalau kita kembangkan, kita praktekkan dalam cara belajar kita, akhirnya nanti bukan hanya para guru, orang tua kita juga kagum akan kecerdasan kita, akan bangga dengan pribadi kita, karena memang kita mengembangkan pendidikan ini dengan lebih baik. Nah, itu yang perlu kita sadari, perlu kita kembangkan dalam pribadi kita. Dan saya saat belajar, saya tidak mau gagal di tengah jalan, dan juga saya tidak mau tinggal kelas, tapi saya ingin belajar dan belajar dengan baik. Itu yang tertanam dalam pribadi saya. Maka berbagai macam cara belajar yang saya tadi ungkapkan itu, karena di balik itu saya tidak mau gagal untuk belajar, dan saya tidak mau tinggal kelas. Juga saya tidak mau asal main, tetapi mau supaya kemampuan saya berkembang dengan lebih baik. Seperti Yesus ini berkembang menjadi pribadi cerdas. Karena itu bagi adik-adik, inilah yang akhirnya kita kagumi dalam belajar dari Yesus yang usia 12 tahun sudah cerdas. Bahkan alim ulama pun, ahli kitab suci, merasa kewalahan untuk menjelaskan yang dipertanyakan oleh Yesus itu. Jadi yang kita sadari, maka
kita juga tahu nanti banyak pemimpin-pemimpin dan adik-adik untuk masa depan. Kalau ini kita kembangkan dengan baik, pasti kita menjadi pribadi yang cerdas, generasi yang cerdas untuk masa depan. Sebenarnya caranya yang simpel, mendengarkan, mencatat, bertanya. Itu saja ya, perlu kita sadari. Maka kalau belajar dalam dunia, dalam proses belajar itu 3 hal yang penting: mendengarkan, mencatat, yang terakhir tadi bertanya. Itu kita kembangkan. Pasti nanti kita akan berhasil menjadi student yang baik, menjadi pribadi yang cerdas. Ini yang akan menolong, membantu kita dalam dunia pendidikan dan menggapai masa depan. Belajar bagi kita itu mengaktifkan daya nalar dan berpikir kita sehingga dapat berpikir logis, lutut, dan cerdas. Sebenarnya tujuan belajar kita mengaktifkan memori, saraf otak dalam pribadi kita. Kalau saraf otak itu selalu kita rangsang untuk tumbuh, berkembang, untuk bergerak, itu nanti kita mempunyai pola pikir seperti ini. Berpikir kita logis, berarti masuk akal. Berpikir kita juga runtut, 1, 2, 3, 4. Lalu berpikir kita juga cerdas. Ini yang kita lihat, kita sadari. Saya sangat kagum dengan Monsinyur Suharyo waktu menjadi dosen kami di Jogja. Dia kalau mengajar selalu taktis, enak sekali didengar, enak sekali ditangkap. Saya sulit untuk ujian karena dia pintar untuk memberikan pertanyaan yang lain. Dan di sini ya, yang kita lihat bahwa Monsinyur Suharyo selalu berpikir logis, runtut, dan cerdas. Jadi kita juga perlu mengembangkan ini sebenarnya juga saya teladan untuk cara berpikir. Maka saya berusaha untuk mengajar sebagainya di sini, logis, runtut, dan akhirnya membuat orang cerdas. Makanya jika saudara adik-adik lihat untuk kita berkembang, untuk berpikir itu dibuat di sini. Kita berpikir logis, runtut itu berarti gampang untuk diikuti, bukan muter-muter. Sehingga pemikiran kita itu mudah ditangkap, dan kalau kita ngomong pun mudah ditangkap orang lain. Akhirnya di sini kita berusaha membawa orang menjadi cerdas. Kita tidak bisa membawa orang kepada yang menjadi cerdas kalau kita sendiri tidak cerdas dalam pribadi kita. Makanya yang juga perlu kita kembangkan dalam diri kita. Dalam belajar mengembangkan masa depan jika pikiran kita cerdas dan cerdik. Dan ternyata pikiran yang cerdas, pikiran yang cerdik itu akan berguna bagi masa depan, baik untuk kerja maupun mengembangkan karya. Nah sekarang yang kita sadari, mengapa orang-orang tertentu gampang cari pekerjaan, dan mengapa orang-orang tertentu melamar pekerjaan kemanapun sulit untuk diterima. Karena di sini saat wawancara itu yang dicari adalah orang yang cerdas, orang yang cerdik, dan juga orang yang taktis di dalam pemikiran. Nah ini semua tidak bisa kita temukan tanpa kita belajar, tanpa mengasah daya nalar, daya pikir kita. Maka untuk belajar dengan baik sebenarnya kita mengasah daya nalar, memori kita, dan daya pikir kita. Itu nanti kita akan tumbuh, akan berkembang, dan di sini akhirnya juga bisa kita pahami bahwa dengan belajar kita menjadi dewasa, bisa berkembang, dan bisa mandiri. Seperti tadi kita lihat, kita perhatikan Yesus usia 12 tahun di bawah orang tuanya, dia mandiri, orang tuanya pulang, dia tetap tinggal di situ karena dia ingin belajar lebih dari yang ada waktu itu. Dan di sini ya, akhirnya juga bisa kita pahami bahwa saat Yesus usia 12 tahun, kemandirian itu terungkap. Orang tuanya pulang,
dia tetap tinggal karena dia mempunyai kebutuhan untuk belajar dari alim ulama itu, sehingga dia tidak ikut-ikutan terus dengan orang tuanya. Dan di sini juga waktu kita belajar menggunakan akal budi yang cerdas, yang cerdik tadi, akhirnya kita juga bisa semakin mandiri dalam hidup kita. Dan itulah yang akhirnya membantu kita berkembang dalam pekerjaan kita, juga berkembang dalam usaha-usaha kita. Kita sadar orang yang berusaha itu pasti juga mengembangkan daya pikir, daya nalarnya itu, dan nanti juga akan membuat suatu analisa pemikiran dan juga membuat supaya semakin tumbuh dan berkembang. Nah, ini kita bisa melihat juga cara belajar yang perlu kita kembangkan, arah kita menjadi semakin cerdas karena daya nalar kita itu yang kita pacu untuk tumbuh, untuk berkembang. Nah, di sini yang juga bisa kita sadari, teman-teman saya yang pintar-pintar tetapi tidak mengembangkan dalam konsep belajar yang baik, banyak yang waktu ujian ketutnya. Tetapi mereka yang biasa-biasa saja, memacu diri dengan baik waktu belajar, sekali ujian langsung lulus. Jadi kita sadari bahwa di sini pentingnya bagi kita memacu daya nalar kita, daya pikir kita, itu akan membuat kita sendiri sungguh akhirnya berkembang dengan lebih baik. Nah, kebiasaan studi kita, studi bagi kita kesempatan yang baik untuk menggapai masa depan. Tanpa belajar, kita juga tidak akan mempunyai masa depan yang bagus. Dan dengan belajar yang baik, kita pasti akan berhasil untuk mengubah kehidupan masa depan kita. Nah, di sini yang akhirnya bisa kita lihat, bisa kita perhatikan bahwa belajar yang baik itu membuat kita mempunyai masa depan yang baik. Dan tidak semua genetik dari orang tua bisa membantu menolong kita. Tapi juga banyak hal yang tidak dimiliki orang tua, kalau kita belajar dengan baik, kita mempunyai kekuatan dalam pribadi kita. Saya kagum dengan bapak ibu saya, mereka semua buta huruf, tidak sekolah. Dan mereka punya semboyan, paling tidak anak-anak saya lulus SMA untuk pendidikan. Karena dengan lulus SMA itu harapannya bagi yang bertani pun juga tidak asal bekerja. Saya sudah mempunyai pemikiran mengembangkan dunia pertanian itu dengan baik, dan memang benar. Adik-adik saya bertani, tapi bertaninya sudah menggunakan daya berpikir, bukan hanya asal menyantul dan menanam. Tapi juga ada yang satu berdagang. Nah, ini sesuatu yang akhirnya juga mereka mempunyai usaha-usaha tersendiri, yaitu berkat pendidikan yang mereka miliki. Yaitu sungguh saya sangat kagum dengan bapak ibu saya, tidak pernah sekolah tapi semangatnya paling tidak anak-anak saya lulus SMA. Karena dengan cara demikian mereka mempunyai kesempatan untuk berpikir dan mengerjakan sesuatu dengan baik. Dan di sini adik-adik juga perlu menanamkan dalam pribadimu, aku akan belajar setinggi mungkin karena supaya daya nalar kita bisa tumbuh dan berkembang. Nah, keberhasilan dalam studi itu juga menjadi modal utama mencari kerja atau membangun usaha atau perusahaan. Dan sekarang kita juga bisa melihat kalau orang mencari pekerjaan biasanya ditanyakan ijazah terakhirmu apa. Karena ijazah tadi menjadi tanda kelulusan. Kayak itu tadi, tanda itu dibutuhkan di sini. Tanda kelulusanmu yang terakhir itu apa? Karena dengan pelajaran yang kita miliki itu pasti kita mempunyai background, kemampuan yang dibutuhkan. Kalau memang cocok dengan perusahaan pasti akan diterima dengan baik. Nah, ini yang kita lihat, kecuali berhasil dalam belajar, juga
mengembangkan potensi-potensi kemampuan itu juga akhirnya menjadi suatu kebutuhan dalam hidup kita. Dan sekarang kita lihat kemampuan hobi yang dikembangkan dengan baik itu menjadi juga mata pelajaran, mata pencarian, mata pencarian atau pekerjaan yang baik. Kita sadari para atlet itu, olahragawan itu mengembangkan hobi, pekerjaannya olahraga itu yang setiap hari, tapi jika mereka bisa mempunyai penghasilan yang baik dari olahraga yang dikembangkan dengan baik, maka di sini yang bisa kita kembangkan untuk belajar itu bisa juga bakat-bakat yang kita miliki ditekuni dengan baik. Para musisi itu juga menekuni studi bakat-bakatnya, akhirnya menjadi suatu keahlian, yaitu juga menjadi suatu mata pencarian masa depan. Juga dengan mengembangkan kemampuan-kemampuan itu kita juga bisa mengembangkan usaha bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita. Nah, sekarang juga perlu kita sadari banyak anak di daerah ingin sekolah namun tidak punya kesempatan. Sedangkan adik-adik punya kesempatan, gunakan dengan baik supaya lebih berhasil dengan lebih baik. Jadi yang kita lihat, bisa sadari kita mempunyai fasilitas untuk belajar dengan baik. Makanya kalau kita kembangkan dengan baik, sungguh kedepannya kita akan mempunyai pengalaman-pengalaman yang menggembirakan, membahagiakan kita semua. Sekali lagi perhatikan, teman-teman seusiamu banyak ingin sekolah, nggak punya kesempatan untuk sekolah. Nah, Anda mempunyai kesempatan itu, gunakan dengan baik. Sungguh sangat ironis kalau kita punya kesempatan belajar tidak digunakan secara optimal, sementara orang lain ingin belajar dan punya kesempatan. Nah, ini akhirnya gunakan kesempatan belajar itu dengan baik, sehingga kita nanti juga bisa tumbuh, berkembang secara benar, secara baik, dan itu akan juga menjadi dukungan bagimu untuk belajar dengan baik. Belajar secara optimal agar makin berhasil dalam studi, dan kita bisa melihat kamu memang keren. Kalau kita belajar dengan baik, kita akan berhasil, kita akan menjadi cerdas, dan akhirnya kamu memang keren. Itu yang bisa kita kembangkan, bisa kita perhatikan dalam dinamika kehidupan kita bersama. Nah, kita melihat fasilitas penunjang. Fasilitas untuk belajar pada zaman ini sungguh lengkap dan canggih. Kalau zaman-zaman kami dulu paling buku-buku, itu pun sangat terbatas. Kalau sekarang sungguh sangat canggih. Kita mempunyai perpustakaan sekolah, kita mempunyai internet, juga perkembangan teknologi yang sungguh mengagumkan, dan itu kalau kita gunakan dengan tepat itu akan sangat membantu. Maka di sini belajar kita sangat bervariasi. Banyak orang yang menggunakan tautan-tautan yang ada di YouTube itu untuk belajar dengan baik, dan akhirnya memang menjadi pribadi-pribadi yang ahli. Sekarang apapun yang kita butuhkan pasti ada panduan di YouTube itu. Ini yang menolong kita, membantu kita untuk melihat bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita itu sungguh sangat banyak dan sangat berguna untuk hidup kita. Nah, permasalahannya fasilitas yang baik itu tidak digunakan dengan baik, bahkan disalahgunakan. Banyak orang menggunakan fasilitas kebanggaan teknologi akan menghancurkan kepribadian dan menciptakan ketergantungan. Ada beberapa orang tua yang selalu dipanggil oleh guru pendamping di sekolah
karena anaknya kecanduan game. Sehingga waktu sekolah selalu main game. Dan ditegur oleh guru-guru, akhirnya juga orang tua yang dipanggil supaya menghentikan anaknya main game. Diberitahu dan sebagainya, saya tidak bisa. Bahkan juga ada yang kuliah DO gara-gara main game. Ini menyalahgunakan fasilitas yang sebenarnya mendukung, tapi karena disalahgunakan menghancurkan pribadinya. Juga ada karyawan yang kehilangan pekerjaan karena dia kembali kecanduan game. Saat bekerja main game terus, akhirnya produktivitas pekerjaan tidak dimiliki, dan akhirnya dia baru sadar setelah kehilangan pekerjaan. Ternyata mencari pekerjaan itu juga tidak gampang. Jadi yang kita sadari, fasilitas-fasilitas yang juga teknologi itu sangat berguna, sangat membantu kita untuk mengembangkan studi kita, pekerjaan kita. Tapi kalau disalahgunakan, kita bisa menjadi kecanduan, dan kecanduan itu sungguh bisa menghancurkan pribadi kita, juga menghancurkan masa depan. Makanya yang kita sadari, gunakan teknologi fasilitas dengan bijak, dengan baik. Seperlunya kita menggunakan itu jika kita tidak kecanduan. Kalau kita sudah kecanduan, itu pasti pribadi kita sangat tergantung, dan kita tidak lagi melihat mana yang butuh dan mana yang tidak dalam hidup kita. Juga saran-saran orang tua itu biasanya kita abaikan karena kita kecanduan pada bidang-bidang tertentu. Jadi yang juga bisa kita pahami, kita sadari bahwa fasilitas yang ada sangat mendukung, tapi kalau disalahgunakan sungguh menghancurkan. Dia akan menolong membantu kita. Nah, sekarang tantangan yang ada, tantangan yang muncul dari lingkungan kita, bisa terjadi pergaulan tidak sehat. Dan pergaulan tidak sehat biasanya dengan teman-teman. Ada yang dipaksa untuk merokok dan sebagainya. Ada yang dibully, itu pergaulan yang tidak sehat. Dan ada yang juga terpengaruh minuman keras. Sesuatu yang bisa kita sadari, bisa kita perhatikan. Awalnya teman-teman memberi untuk mencoba, namun akhirnya kita jatuh pada ketergantungan. Ini yang kita lihat dalam kehidupan di tengah masyarakat, baik narkoba, alkohol dan sebagainya, itu bersumber dari sini. Dari awalnya bergaul dengan teman-teman, dipaksa, lalu dicoba, akhirnya menjadi ketergantungan. Dan ini kalau sudah menjadi ketergantungan ini, diri sendiri itu tidak mempunyai keberanian untuk menolak, atau tidak punya pegangan hidup yang baik. Itu sesuatu yang bisa kita sadari di tengah masyarakat itu sangat kuat. Dan karena itu juga orang tua banyak yang khawatir kalau pergaulan kita dengan teman-teman yang tidak tepat atau tidak baik. Karena itu artinya kita juga diajar untuk melihat teman-teman kita kan di tengah masyarakat itu di sini ada suasana, situasi yang membuat pergaulan kita tidak sehat, tidak baik, dan akhirnya juga membantu kita untuk mengalami suatu perjalanan hidup yang tidak benar itu. Karena itu bagi kita perlu sadar. Jadi yang juga menolong kita, Tuhan menciptakan anggota tubuh kita itu baik adanya, dengan baik, bahkan amat baik. Kalau jangan dirusak dengan kebiasaan tak baik, karena Tuhannya akan sakit yang serius. Nah di sini ya, kalau kita lihat, kalau kita pahami, saya dulu juga pernah belajar merokok, bahkan sudah sampai hampir kecanduan. Tetapi akhirnya saya sadar, kalau saya banyak olahraga,
Kalau saya main sepak bola atau bulu tangkis waktu itu gampang untuk sesak nafas. Nah, karena itu saya sadar Tuhan menciptakan badan saya dengan anggota tubuh yang bagus, yang sehat, yang baik. Waktu itu sudah saya akan hilangkan dengan merokok itu, akhirnya saya berhenti. Kesadaran saya di sini, Tuhan menciptakan anggota tubuh saya amat baik adanya, maka saya tidak mau merusaknya, baik dengan minuman atau dengan rokok dan dengan hal yang lain. Nah, sampai sekarang saya juga tidak merokok, juga tidak benci dengan perokok. Silakan itu keputusanmu. Tapi bagi saya di sini menjaga kesehatan dan puji Tuhan sampai sekarang ini saya tidak pernah sakit. Karena ini memang menjaga anggota tubuh yang diciptakan Tuhan. Sebenarnya juga saya belajar dari bapak saya, almarhum. Waktu itu dia terserang paru-paru dengan cairan dan sebagainya, memang merokok berat. Itu semakin meyakinkan saya untuk tidak merokok. Ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam dinamika hidup kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita amat baik adanya, maka jangan dirusak dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak ada faedahnya untuk diri kita, bahkan bisa menghancurkan kesehatan kita. Jadi yang menolong, membantu dan bagi kita dalam dinamika hidup. Untuk minuman, waktu saya belajar di Brussels dan di Paris, memang karena udara dingin, saya minum beberapa anggur atau minuman yang lain yang beralkohol, karena memang untuk kesehatan dan untuk tubuh supaya tidak kedinginan. Dan setelah pulang di sini ada minuman itu juga jarang saya minum. Tidak terlihat, tidak tergantung, itu karena pikiran saya di sini menjaga anggota tubuh yang diciptakan Tuhan dengan adanya supaya tetap baik, tidak rusak. Nah, yang menolong kita juga membantu sehingga kita mempunyai kesadaran yang baik untuk itu. Nah, peluang kita tadi ada tantangan, sekarang ada peluang. Peluang sekolah negeri swasta non Katolik membuat kita dapat bergaul dengan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, agama, dan kita mengenal dengan baik. Sehingga kita bisa bersaudara dengan semua orang semakin luas. Itu jadi semangat peluang kita. Dan ini yang juga akan selalu mendukung, membantu kita dalam kehidupan kita bersama. Kita juga dapat saling memperkaya dan melengkapi kerjasama dengan sahabat sebagai sahabat untuk masa depan kita. Ini kita bisa menolong, membantu kerjasama itu. Dan juga ada kesempatan menjadi saksi dan pewarta iman, seperti tadi pengalaman saya mewartakan bahwa saya orang Katolik. Kita berbeda namun kita menjadi saudara. Sesuatu yang bisa kita sadari, kita berbeda dengan mereka, tapi kita menjadi saudara bagi mereka. Dan dengan demikian, sebenarnya tidak ada musuh dalam hidup kita. Justru kita bersyukur semua orang menjadi saudara dan sahabat kita. Ini beberapa hal yang menolong kita, membantu untuk melihat keberadaan kita dalam sekolah di tempat yang lain. Itu ada banyak keuntungan yang bisa kita kembangkan, bisa kita miliki. Nah, sekarang bagi adik-adik, tolong lihat, refleksikan ini. Apa yang saya dapat, apa yang saya rasakan dari sekolahku selama ini. Coba lihat, sukacita, damai, apa ada tantangan? Dan apa yang menjadi tantangan? Sesuatu yang bisa menolong membantu. Dan yang kedua, apa yang aku rasakan sebagai dukungan untuk perkembangan di sekolah ini, sekolah masing-masing. Lalu yang ketiga, bagaimana Anda mengembangkan persaudaraan dengan para guru, dengan teman-teman di
sekolah. Sesuatu yang bisa saling memperkaya kita. Nah, tadi ungkapan rekoleksi juga mengoleksi atau melihat pengalaman-pengalaman hidup. Ini sebenarnya perlu kita cari, perlu kita kembangkan dalam hidup kita, sukacita, damai atau tantangan yang kita miliki kala apa. Yang kedua, apa yang kita rasakan sebagai dukungan dari teman-teman, dari guru dan sebagainya. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan persaudaraan dengan para guru, dengan tenaga-tenaga yang ada, atau juga dengan teman-teman di sekolah. Nah, 3 hal ini coba dilihat, kalian jadi kekayaan dalam hidup kita. Oke, itu dulu tuh saat ini, karena nanti saya setengah 12 memberkati materi, maka saya akan memisahkan untuk pemberkatan itu. Silakan bersama dengan pendamping yang ada, baru nanti setelah makan siang kita akan bertemu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.